Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Fahrani Almi Rizky Haryanto dengan NIM akhir 03 dan Saputri Kusumaningsi dengan NIM akhir 19. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul kriteria penyebutan nama bunyi atau bahasa. Pertama, pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau fontol adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Secara umum, bunyi-bunyi dapat diklasifikasikan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicaranya atau tidak ada artikulasinya. Bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambatan arus udara pada sebagian alat bicara. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. 2. Kajian bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran, font, menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Bunyi bahasa dari sudut ujaran atau turunan atau parole, misalnya perbedaan antara bunyi vokal depan madya atas E dengan bunyi vokal depan madya L. Kajian mengenai bunyi bahasa ini disebut fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yakni fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik. Mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisis yang berupa getaran udara. Dalam fonetik, jenis ini dikaji frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditoris. Mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik ini berkaitan erat dengan proses mendengarkan atau menyimak. Yang ketiga, ada contoh pengucapan vokal posisi sunting. Contoh penyebutan atau pengucapan vokal posisi sunting. Lidah dapat berada dalam posisi depan, hampir depan, madya tengah, hampir belakang, dan belakang. Dalam bahasa Indonesia, vokal yang terjadi karena lidah berada di posisi depan adalah I, E, A. Semua merupakan vokal dengan bibir tak bulat. Sedangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena lidah berada di posisi belakang adalah U, E, O. Semuanya merupakan vokal bibir bulat, sementara vokal mati adalah E. Ketinggian sunting. Ketinggian lidah menentukan perbedaan bunyi vokal. Semakin tinggi lidah, maka semakin menyempit pula udara yang dikeluarkan untuk menciptakan bunyi vokal, dan demikian sebaliknya jika lidah merendah. Contohnya vokal I dan U terjadi saat lidah mencapai posisi tertinggi yang dicapainya, sedangkan vokal A dan A terjadi saat lidah mencapai posisi terendah. Selanjutnya ada kebulatan sunting. Kebulatan vokal ditentukan oleh bentuk bibir. Perbedaan bentuk bibir dapat menimbulkan vokal yang berbeda meskipun lidah berada di posisi yang sama. Misalnya vokal I adalah bunyi yang ditimbulkan dengan posisi lidah di depan dan tinggi tapi bibir tak bulat, sementara vokal Y ditimbulkan dengan posisi lidah depan dan tinggi tapi bibir membulat. Jadi perbedaan hanya terletak pada kebulatan bibir saja, meskipun posisi lidah sama. Yang keempat ada daerah artikulasi. Daerah artikulasi adalah titik pertemuan antara artikulator aktif bergerak, misalnya lidah, dan pasif diam, biasanya langit-langit mulut, di mana saluran udara dihalangi untuk menghasilkan konsonan. Daerah artikulasi dalam mulut manusia antara lain dui bibir, bilabial, antara bibir atas dan bawah, bibir gigi, labiodental, antara bibir bawah dan gigi atas, lidah bibir, linguolabial, antara depan lidah dan bibir atas, gigi dental, antara depan lidah dan gigi atas, rongga gigi, alveolar, antara depan lidah dan batas di belakang gusi, pasca rongga gigi, pastal veolar, antara depan lidah dan ruang di belakang batas gusi, tarik belakang, retroflex, lidah menggelung ke belakang agar bagian bawahnya menyentuh langit-langit, langit-langit palatal, antara tengah lidah dan langit-langit keras, langit-langit belakang velar, antara belakang lidah dan langit-langit lembut velum, tekak uvular, antara belakang lidah dan anak tekak yang tergantung di belakang mulut. Semua konsonan di atas dapat disengaukan, kebanyakan juga dapat disisihkan konsonan sisi. Pengucapan sunting. Bunyi konsonan terjadi karena penghambat udara pada daerah artikulasi secara spesifik. Konsonan dapat diucapkan dengan cara sebagai berikut. 1. Decak atau klik terjadi karena decakan. Secara teknis terjadi karena 2. Penutupan di daerah artikulasi di depan dan belakang. Aliran udara yang terhambat dilepaskan dengan menarik lidah. Konsonan ini biasanya terdapat di daerah Afrika. 2. Desis frikatif terjadi karena udara dipaksa keluar melalui celah sempit yang disebabkan oleh 2 artikulator, misalnya bibir atas dan bibir bawah, lidah dan langit-langit. 3. Gesek afrikat terjadi bila pengucapan konsonan letup, misalnya T,
D. Secara bersamaan diikuti dengan konsonan menghasilkan konsonan berbeda. Tech. Yang keempat, getar. Terjadi karena penggetaran daerah artikulasi aktif lidah dan bibir. Contoh konsonan getar adalah B. Getar bibir, R. Getar langit-langit, R. Getar. 5. Hampiran. Terjadi karena artikulator, misalnya lidah dan langit-langit saling mendekati namun tidak cukup sempit atau dengan tekanan artikulatoris yang cukup. Jadi, hampiran jatuh antara desis dan vokal. Yang keenam ada kepak. Terjadi karena kontraksi tunggal otot-otot sehingga suatu artikulator, misalnya lidah, mampu dikepakkan ke sisi yang lainnya. Contoh adalah konsonan R dalam bahasa Jepang. 7. Letup eksplosif. Terjadi karena penghentian aliran udara di daerah artikulasi tertentu sehingga udara terhambat dan menciptakan suatu bunyi, misalnya konsonan T dan D di daerah rongga gigi dan konsonan B dan P di daerah bibir. 8. Letup balik impulsif. Terjadi karena mekanisme tarikan glotis dan tekanan paru-paru terhadap aliran udara. Artinya, aliran udara dikendalikan dengan menggerakkan glotis ke bawah. Selain udara yang keluar dari paru-paru, semua konsonan letup balik adalah konsonan bersuara. 9. Sembur ejektif. Terjadi bila konsonan tak bersuara diucapkan bersamaan dengan tertutupnya celah suara. Contoh konsonan P, T, K, Ki. 10. Sengau nasal. Terjadi bila jalur udara dihambat di daerah artikulasi, namun udara berhasil keluar melalui hidung. Konsonan sengau tidak bisa berbunyi sempurna jika hidung ditutup. Lawan dari konsonan sengau adalah konsonan oral, di mana udara dikeluarkan melalui mulut. Contoh konsonan sengau adalah M dan N. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.